Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembelajaran PAI berbasis multimedia presentasi. Pembahasan yang pertama adalah pengertian pembelajaran berbasis multimedia. Multimedia itu berasal dari dua kata, multi dan media. Di mana multimedia itu artinya banyak atau bermacam-macam. Sedangkan media itu artinya perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan atau menyampaikan pesan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya multimedia itu adalah perpaduan antar berbagai media yang berupa teks, gambar, grafik sound, animasi, audio, video, dan lain sebagainya yang dikemas menjadi file digital yang kemudian digunakan untuk menghantarkan atau menyampaikan pesan kepada publik. Salah satu contohnya ada multimedia presentasi. Nah, kemudian apa sih pembelajaran berbasis multimedia presentasi itu? Jadi, pembelajaran berbasis multimedia presentasi itu merupakan kegiatan pembelajaran yang mengkombinasikan adanya tampilan teks, gambar, grafis, audio, serta video, seperti itu. Selanjutnya ada bagaimana sih cara penggunaan dan pemanfaatan multimedia presentasi dalam dunia pendidikan. Kita tahu ya bahwa multimedia presentasi itu digunakan untuk menyampaikan materi-materi yang sifatnya teoritis. Jadi multimedia presentasi itu dapat digunakan dalam pembelajaran yang jumlah siswanya itu banyak, bahkan bisa digunakan untuk 50 orang lebih, seperti itu. Nah, dalam dunia pendidikan ini pembelajaran bahan ajar secara interaktif yang disampaikan menggunakan multimedia presentasi itu akan mempermudah proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Karena apa? Karena tadi multimedia presentasi itu didukung oleh berbagai aspek seperti suara, seperti audio, video, animasi, di mana aspek itu akan membuat peserta didik itu merasa bahwasanya pembelajaran yang mereka lakukan itu sangat menarik, sehingga dengan menggunakan multimedia presentasi itu dapat menarik perhatian peserta didik agar perhatian belajarnya itu akan lebih berpusat kepada apa yang disampaikan oleh guru melalui multimedia presentasi, sehingga mereka mempunyai rasa keingintahuan yang lebih tinggi untuk mempelajari hal-hal lainnya dengan adanya multimedia presentasi tadi. Nah, dengan begitu kan sudah sangat jelas ya bahwasanya dunia pendidikan saat ini sangat membutuhkan yang namanya teknologi pendidikan. Karena jika pendidikan sekarang tidak menggunakan teknologi multimedia presentasi atau lainnya, peserta didik itu akan merasa jenuh. Mereka akan merasa monoton dengan materi yang disampaikan oleh pendidik atau oleh gurunya. Makanya banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ada pada pembelajaran berbasis multimedia presentasi ini. Contohnya yang pertama, itu akan membangkitkan semangat peserta didik. Mereka akan lebih tertarik dengan media yang disajikan oleh pendidiknya. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan itu akan mencapaikan tujuan yang diinginkan. Terus pembelajaran juga akan berjalan secara efektif dan efisien dengan menggunakan multimedia presentasi. Adapun pemanfaatan multimedia presentasi yang dapat dilakukan dalam bidang pendidikan itu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana cara memperoleh informasi, di mana peserta didik dan pendidik itu dapat memperoleh informasi dengan menggunakan internet atau software lainnya, seperti misalkan kita mencari jurnal, kita membaca koran online atau artikel. Yang kedua itu adalah cara belajar peserta didik, di mana dengan teknologi multimedia ini pembelajaran yang dilakukan itu menggunakan komputer multimedia, di mana adanya pembelajaran online atau e-book, seperti itu. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ia. Saya akan menjelaskan yang selanjutnya. Tadi kan sudah disinggung bahwa multimedia itu adalah aplikasi untuk proses pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang
program aplikasi presentasi dan teknik pengembangan multimedia presentasi. Di sini yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu tentang program aplikasi presentasi tersebut. Yang pertama kita bisa mengelola itu menggunakan Corel Presentation, yang kedua dengan KP Presenter, yang ketiga dengan Microsoft Office PowerPoint. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang Corel Presentation. Corel Presentation itu aplikasi di mana aplikasi tersebut itu menu-menunya itu lebih banyak daripada Microsoft Word atau Microsoft yang lainnya. Jadi Corel Presentation itu bisa digunakan untuk presentasi atau membuat PowerPoint tersebut. Itu fitur-fiturnya, foto-fotonya itu lebih banyak daripada Microsoft Word. Yang kedua yaitu KP Presenter. Nah, itu KP Presenter itu seperti ya contohnya Microsoft Word, Microsoft Office, terus Microsoft Excel, dan Microsoft Present seperti itu. Jadi yang ketiga yaitu tentang Microsoft Office atau Microsoft PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint ini juga seperti tadi, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, tapi ini juga bisa digunakan untuk presentasi. Untuk kalangan masyarakat itu juga banyak yang menggunakan, untuk kalangan guru dan mahasiswa-siswa itu juga banyak digunakan. Karena kenapa? Di sini presentasi sekarang itu lebih maju, lebih kreatifnya itu menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang teknik pengembangan multimedia presentation. Jadi teknik-tekniknya atau langkah-langkahnya multimedia presentation itu ada beberapa. Itu yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi programnya dulu. Mengidentifikasi program itu seperti kita harus mencari materinya terlebih dahulu. Terus setelah mencari materinya terlebih dahulu, kita melihat sumber-sumbernya itu dari mana. Terus setelah kita mendapatkan itu semua, kita harus menyesuaikan jenjangnya usia anak itu, ataupun dalam masyarakat itu, atau di dalam perkuliahan itu, kita juga harus bisa menyesuaikan tersebut. Terus selanjutnya, kalau sudah mendapatkan itu, kita membuat bahan-bahannya terlebih dahulu. Kita mencari bahan-bahannya, seperti bahannya itu ya seperti video, di dalam video, terus koleksi-koleksi gambarnya. Di dalam internet itu juga bisa, kita memakai HP, itu kita mencari di dalam materi, misalnya kita mencari dalam jurnal atau dalam buku, kita buat untuk presentasi, materi-materinya kita ambil dari situ, itu juga bisa, juga nggak apa-apa. Tapi kita kreatifkan dengan menggunakan foto-foto ataupun video-video tadi yang sudah saya jelaskan. Terus selanjutnya setelah sudah mendapatkan itu, kita membuat PowerPoint itu dengan apa, dengan menggunakan apa itu. Nah, misalnya di sini menggunakan slideshow ya. Menggunakan slideshow berarti kita harus membuat itu sekreatif bagaimana agar semua itu akan membuat menarik siswa ataupun di dalam kalangan masyarakat atau dalam kalangan apapun. Terus selanjutnya setelah semuanya telah dibuat, kita mereview tata letaknya, tata bacanya, tata tulisnya itu yang kita buat tadi pokok-pokoknya itu sudah menurut kita itu sudah bisa untuk presentasi atau belum. Kalau belum ya kita rubahlah. Kita rubah menjadi yang lebih dari yang kita buat pertama tadi. Kita kreatifkan, kita buat menarik, atau bagaimana kita tulisannya itu kita ubah atau bagaimana lah, kita review. Setelah kita mereview,
kita revisi. Jadi mulai dari awal sampai akhir kita itu merevisi apa yang telah kita buat. Materinya tadi sudah cukup baik atau belum. Kalau memang belum, berarti kita kalau memang belum, itu kita mencari referensi yang lainnya. Kita tambah-tambahkan atau bagaimana. Terus kalau tulisannya itu kurang pas atau kurang atau kelebihan, itu kita ubah. Kalau kita sudah revisi semuanya, kalau menurut kita itu sudah jadi, kita langsung lanjut menggunakan PowerPoint tersebut. Jadi sudah, kalau untuk multimedia atau langkah-langkahnya itu sudah memenuhi syarat, itu PowerPoint itu akan menjadi baik untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Jadi cukup itu. Untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan itu akan dilanjutkan oleh Mas Antiko. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian, cara penggunaan, terus contoh, terus teknik penyajian, pengembangannya bagaimana. Sekarang kita masuk tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari multimedia presentasi ada banyak. Yang salah satunya adalah dapat menyajikan teks, gambar, video, audio, dan sebagainya. Banyak, jadi kita nggak bosen, nggak hanya ngomong terus, tapi ada variasinya tentang melihat video, gambar. Terus yang kedua adalah dapat menjangkau kelompok banyak. Jadi nggak hanya melingkup satu kelompok kecil, tapi banyak kelompok. Terus cara penyajian dapat disesuaikan dengan keinginan presentator. Jadi kalian ingin presentasi yang kayak gimana? Hanya membaca atau mendengarkan atau melihat video atau apapun bisa. Terus dapat bertatap muka. Jadi kan banyak media-media yang sekarang seperti internet, web, itu kan jarang bertatap muka. Tapi presentasi yang menggunakan alat presentator tadi dapat bertatap muka dengan audien, dengan murid, dengan siswa. Jadi chemistry-nya itu ada, kedekatan emosional itu ada. Terus dapat diulang-ulang. Nah, jadi nggak sekali kita presentasi terus bahan itu nggak terpakai, enggak, tapi dapat digunakan lagi berulang-ulang terus. Nah, itu bisa satu kelas ke kelas lainnya atau di waktu yang lain juga bisa. Bahan materinya mudah, kita dapat mencari di internet, di makalah, terus apapun, untuk buku atau apapun, banyak kok materi-materi yang bisa digunakan untuk presentator. Untuk video, audio bisa cari ke YouTube, ke internet, atau apapun. Pembuatannya tidak terlalu sulit. Jadi seperti hanya PowerPoint itu sangat mudah. Kita tinggal mengetik seperti biasa, kita membuat seperti kotak kayak gitu, kolom, atau membuat apapun mudah gitu loh. Setelah kelebihan, kita akan menjelaskan tentang kekurangannya. Kekurangan dari multimedia presentator adalah tergantung pada listrik. Nah, jadi kalau nggak ada listrik, media itu nggak akan bisa digunakan. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah alat mahal seperti laptop, LCD. Laptop minimal 1 juta atau 2 juta lah, untuk yang kan mahal. Lebih enak kalau yang nggak punya laptop atau nggak punya LCD, kan lebih enak kita metode ceramah, itu lebih enak. Tapi kalau kita punya laptop, punya LCD, lebih enak menggunakan itu. Jadi kita bisa bervariasi tentang apa yang kita omongkan, apa yang kita diskusikan dengan teman-teman. Kita bisa melakukan apapun, bisa gambar, audio. Jadi audien, murid atau siswa itu tidak bosan dengan apa yang kita omongkan gitu loh. Ada visualnya. Kalau kita ngomong aja kadang kan
banyak yang ngantuk gitu loh. Terus yang ketiga adalah tergantung pada penyaji. Yang terakhir adalah terbatasnya guru yang bisa, terutama ngapunten guru-guru yang sepuh, dosen-dosen yang sepuh. Kadang itu nggak bisa, orang sekarang bilangnya gaptek. Nah, seperti itu. Jadi mungkin guru-guru yang muda, dosen-dosen yang muda, terus para mahasiswa-mahasiswa itu bisa menggunakan itu. Bisa menggunakan, tapi terbatasnya dengan guru-guru sepuh gitu loh. Ya, selanjutnya kita akan menampilkan contohnya. Contoh dari multimedia presentasi. Tapi yang kita pakai ini adalah PowerPoint. Ya, selanjutnya kita akan memberikan contoh dari yang namanya multimedia presentasi. Kali ini kita menggunakan PowerPoint. Untuk kita lihat seperti ini, kemudian kita bisa menggunakan animasi seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan cara datangnya itu seperti itu kan, lebih bervariasi gitu. Terus kita tinggal menerangkan. Nah, ini contohnya, salah satu contoh. Jadi kita di LCD kita tampilkan seperti ini, terus suruh membaca. Kita membacakan atau siswa yang audien suruh membaca sendiri, terserah dibuat apapun sesuai keinginan dari presentator. Maunya itu dibuat seperti ini biasa atau menggunakan gambar atau apapun terserah. Ini Coca-Cola artinya mantul. Kita hanya memberi seperti ringkasan-ringkasan kecil aja untuk contoh gitu loh. Kita cuma menerangkan. Nah, seperti gini. Coca-Cola artinya mantul, yang termasuk huruf Coca-Cola ada 5, yaitu ba, to, kof, jim, dal. Biasanya disingkat baju di toko. Nah, seperti itu. Terus batok jadi. Pengucapan. Nah, kalau biasanya kan baca buku atau papan tulis. Kalau papan tulis kita kan harus menulis. Nah, jika kita menggunakan alat ini, alat presentator ini, jadi kita nggak perlu menulis di papan tulis, nggak perlu, karena kan kita sudah kemajuan teknologi, kita pakai ini aja, lebih enak. Sebutkan kembali huruf-huruf Coca-Cola. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke ini kan, kita tanya dulu. Terus ini sekedar contoh ya. Kita tanya ke audien, audien dijawab ya benar, terus kita munculkan ini. Nah, itu kan lebih interaktif dengan audien. Tergantung kita mau interaktif atau hanya pasif. Audien pasif hanya mendengarkan, tergantung kita. Nah, itu juga kalau kita pakai, ada teman-teman yang siswa yang SD atau ditanyai seperti kuis atau apapun atau pertanyaan, kan pasti sangat senang banget seperti ini. Temukan huruf Coca-Cola. Nah, di sini kita memberi soal, terus dari audien, dari anak-anak SD SMP dan suruh mencari, kita memberi soal.
Jadi nggak perlu kita menulis sendiri, nggak perlu, kita langsung saja pembagian. Nah, kol-kolah dibagi menjadi dua, yaitu kol-kolah sugro dan kol-kolah kubro. Nah, kita hanya menjelaskan yaitu huruf kol-kolah yang artinya asli. Jadi di gini kita hanya menjelaskan. Jadi kita hanya menjelaskan gitu loh. Kita membaca, menjelaskan, kita interaksi dengan Audi ya, dengan siswa, dengan mahasiswa atau apapun, dengan teman-teman, bahkan lebih mudah kok. Akan lebih mudah gitu. Ini contoh, ini contoh yang kol-kolah kubro seperti ini ya kan, cukro, ya seperti itu kita bisa ya. Terus kita ke kesimpulan. Kesimpulan kol-kolah tadi, tergantung, terserah kita mau membuat seperti peta konsep ini atau membuat seperti narasi paragraf seperti itu, tergantung kita maunya menyajikan seperti apa gitu. Kalau kita seperti ini kan lebih enak, kita lebih mudah gitu, lebih singkat, lebih mudah difahami. Kalau narasi membuat anak-anak lebih interaktif untuk membaca. Itu bisa digunakan, tinggal tujuan kita mau diapakan. Nah, itulah salah satu contoh dari multimedia presentasi. Contohnya seperti itu tadi, mungkin ada salah kata, contohnya itu tadi. Cukup sekian mungkin dari kami, dari pemakalah, ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.